Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Saat ini kita akan membahas dua jenis orang Kristen di dalam 10 kategori. Yang pertama, dua macam orang Kristen menurut hakikinya, yaitu orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang palsu. Matius pasal 13 ayat 24-30, 2 Korintus 4 ayat 16-18. Hakiki orang Kristen sebenarnya adalah menurut kelahiran. Yang dilahirkan dari dan oleh Allah Sang Roh adalah anak-anak Allah yang sejati dan yang sah. Tandanya hanya satu, adalah bagi mereka yang sejati, mereka memiliki hayat Allah, yaitu unsur dan sifat Allah. Sedangkan orang Kristen yang palsu, meskipun mereka berkata mereka adalah orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki hayat Allah di dalam mereka, karena Roh Kudus tidak ada di dalam mereka, karena mereka belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka inilah yang disebut lalang yang tumbuh bersama gandum di dalam Matius pasal 13 ayat 24-30. Kemudian kita melihat yang kedua adalah dua macam orang Kristen menurut cara hidupnya, yaitu orang Kristen yang rohani dan orang Kristen yang jiwani. 1 Korintus 2 ayat 14. Orang Kristen rohani hidup di dalam roh dan melatih rohnya sehingga dia bertindak tanduk menurut roh dan dikendalikan oleh roh. Sedangkan orang Kristen jiwani hanya hidup di dalam alamiah jiwanya dan yang dikendalikan oleh organ jiwanya yang bertindak tanduk menurut pikiran, emosi, dan keinginannya sendiri. Perbedaannya dengan orang Kristen rohani adalah orang Kristen rohani mereka berlatih untuk selalu meletakkan pikiran mereka atau jiwa mereka di atas roh, supaya roh menjadi pengendalinya. Seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 6, Roma 8 ayat 6, spiritually minded, atau lebih tepatnya the mind set on the spirit, meletakkan pikiran di atas roh. Kemudian yang ketiga, dua macam orang Kristen menurut praktek hidupnya, yaitu terdiri dari orang-orang Kristen yang berseru nama Tuhan dan yang tidak berseru nama Tuhan. Orang-orang Kristen yang memiliki praktek hidup menyeru nama Tuhan adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam roh. Sedangkan orang-orang yang Kristen yang tidak memiliki praktek menyeru nama Tuhan adalah orang-orang yang hidup menurut cara umum, alamiah, menurut cara hidup bangsa-bangsa. Kisah Rasul 9 ayat 14-21, 1 Korintus pasal 1 ayat 2, Matius pasal 6 ayat 32. Orang Kristen sebermula adalah orang-orang yang memiliki satu ciri khas, yaitu orang-orang yang memanggil dalam arti berseru nama Tuhan. Ini kita bisa lihat ketika Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus mencari orang-orang percaya. Nah, dari mana dia tahu orang-orang percaya itu? Ketika itu hanya dengan suatu tanda, yaitu ketika dia menemukan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka itulah orang-orang yang percaya yang dicari Paulus untuk ditangkapnya. Kisah Rasul 9 ayat 14. Memanggil nama Tuhan adalah indikasi orang yang hidup mengandalkan Tuhan yang adalah roh. Mengapa? Karena roh Tuhan ada di dalam roh manusia, maka orang yang berseru nama Tuhan adalah orang yang memperhidupkan rohnya, karena hanya Roh Kudus di dalam roh orang percaya yang dapat menyebut dan memanggil Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Dengan demikian maka orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan menyeru memanggil nama Tuhan seperti gereja mula-mula ini adalah orang-orang yang hidup menurut cara umum, alamiah, dan cara bangsa-bangsa. Artinya yang tidak hidup di dalam roh, oleh roh, serta bersandarkan roh. Lagi pula di dalam Roma pasal 10 ayat 13 berkata bahwa setiap orang yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, hari ini kita melihat sangat jarang orang-orang yang menyeru memanggil nama Tuhan sebagai praktek hidupnya. Akibatnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pertolongan roh di dalam setiap masalah hidup mereka. Cara hidup menyeru nama Tuhan ini sebenarnya adalah cara praktis hidup dalam roh yang dipraktekkan orang-orang Kristen sebermula. 1 Korintus 1 ayat 2. Kemudian yang keempat, dua macam orang Kristen menurut usia hayat rohaninya, yaitu orang Kristen yang matang atau dewasa dan orang Kristen yang bayi atau kekanak-kanakan. 1 Korintus 6, saya ulangi, 1 Korintus pasal 2 ayat 6, pasal 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2 dan 1 Korintus pasal 13 ayat 11.
Orang Kristen bayi hanya mau makanan yang ringan dan yang lembut serta menyenangkan jiwa dan tubuhnya, walaupun mungkin sudah lama menjadi orang Kristen tetapi tidak bertumbuh. Biasanya orang Kristen jenis ini tidak mau hal-hal yang tinggi dan yang dalam. Mereka hanya mau yang gampang dan mudah dicerna dan tidak mau hal-hal yang mendalam dan yang lebih serius. Mereka lebih memilih sebagai orang Kristen biasa-biasa saja. Mereka berpikir kekristenan adalah agama yang memiliki upacara dan ibadah yang asal diikuti, berharap akan mendapatkan berkat, baik kesehatan jasmani dan berkat atau terobosan secara finansial. Mereka tidaklah tergolong sederhana karena sebenarnya rumit. Sebab biasanya mereka tidak terlalu suka membaca Alkitab. Jikapun suka, maka mereka akan memilih sesuai selera kekanak-kanakan mereka. Selera orang Kristen bayi adalah yang enak, cenderung manis, dan suka akan janji-janji. Anak-anak selalu memimpikan janji-janji pemberian orang tuanya melebihi kehadiran orang tuanya sendiri. Tetapi orang Kristen yang matang sebaliknya, mereka mau akan hal-hal yang di atas, menggali kebenaran lebih dalam, tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan kemajuan dari hal-hal rohani. Dan mereka hanya mau Kristus. Dan yang kelima, dua macam orang Kristen menurut pemahaman hal-hal rohaninya, yaitu orang-orang Kristen yang memiliki pengetahuan akan kebenaran dan orang-orang Kristen yang bodoh. Efesus pasal 5 ayat 17, 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bodoh. Artinya, Tuhan tidak suka, tidak mau orang Kristen itu bodoh. Arti bodoh adalah tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tuhan sering berkata kepada orang-orang Yahudi yang menguasai kitab suci dari kalangan Farisi dan ahli Taurat, hai, kamu orang-orang bodoh. Artinya mungkin kita paham dan membaca dan menguasai Alkitab, tetapi karena kita tidak nampak visi utama di dalam Alkitab, yang adalah berisi tujuan dan maksud dari rencana kekal Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh yang dimaksud Tuhan jika kita tidak melihatnya. Dan orang bodoh akan menjadi sasaran tipuan iblis dan akan mengalami banyak sekali kerugian. Demikian poin yang kelima. Yang keenam adalah dua macam orang Kristen menurut kepercayaan dasarnya, yaitu yang pertama orang Kristen yang percaya ke dalam Tuhan, dan kemudian yang kedua orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 29 berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada, atau di dalam Yunaninya ke dalam Dia yang telah diutus Allah. Maka katakan mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat percaya kepadamu? Yohanes 6 ayat 30. Frase percaya kepada yang digunakan oleh orang-orang Yahudi bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percaya kepada Allah itu berbeda dengan percaya ke dalam Allah. Tuhan tidak menyuruh mereka percaya kepadanya, melainkan percaya ke dalamnya atau ke dalam Dia. Kemudian yang ketujuh, dua macam orang Kristen menurut sandarannya, yaitu orang Kristen yang berdasarkan iman dan orang Kristen yang berdasarkan perasaan. Yang ini mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah gamblang arti dan maksudnya. Iman mengacu kepada Allah dan perasaan mengacu kepada alamiah diri kita. Yang kedelapan, dua macam orang Kristen menurut lokasi rohani keberadaannya. Nah, ini penting, yaitu orang Kristen Tanah Permai dan orang Kristen Padang Gurun. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Keluaran. Orang Kristen Padang Gurun mengutamakan berkat dan mujizat dan pemenuhan keperluan hidup, sedangkan orang Kristen Tanah Permai mengutamakan kepada Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi mujizat, dan Sang Pemberi keperluan hidup. Jika orang Kristen Padang Gurun mencari produk-produk Kristus, maka orang Kristen Tanah Permai mencari Kristusnya. Orang Kristen Padang Gurun baru sekali menyeberang, yaitu menyeberang Laut Teberau atau Laut Merah, yang melambangkan baptisan yang memisahkan mereka dengan dunia yang dilambangkan Mesir, yang menindas mereka. Tetapi orang Kristen Tanah Permai telah mengalami dua kali penyeberangan, yaitu pertama Laut Merah dan yang kedua Sungai Yordan yang sangat deras dan berbahaya. Kualitas mereka sudah mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, dan mereka dapat menikmati Tanah Permai dengan mengolah tanah itu, dan bukan lagi hidup di dalam tanda-tanda ajaib. Yosua 5 ayat 12 berkata, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun-tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
Mana itu berbicara tentang hidup dalam mujizat selama kurun waktu yang lama, 40 tahun. Dan manakala mereka mencapai tanah permai Kanaan, maka mujizat mana, tanda ajaib itu dikatakan berhenti. Artinya apa? Mereka telah naik kelas. Yang kesembilan, dua macam orang Kristen menurut penilaian Allah, yaitu yang dipuji dan yang dicela. Di dalam nubuatan tentang keadaan gereja di dalam sejarahnya yang telah dinubuatkan kitab Wahyu pasal 2 dan 3, gereja di Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia dicela Allah. Tetapi hanya satu gereja, yaitu gereja di Philadelphia, yaitu gereja kasih persaudaraan. Mereka yang tidak menyangkal nama Tuhan, walaupun mereka kecil karena kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi gereja ini dipuji Allah. Karena gereja ini adalah orangnya, maka saya mengkategorikannya sebagai jenis orang Kristen, yaitu yang dicela dan yang dipuji. Yang ke-10 yang terakhir, dua macam orang Kristen menurut hasilnya, yaitu orang Kristen yang menang dan yang kalah. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Orang-orang Kristen tipe pertama dari 9 poin pembahasan ini, akumulasinya dalam penghakiman Allah nanti sudah pasti adalah pemenang. Dan yang tipe kedua adalah yang kalah. Mereka yang menang adalah mereka yang hidup menempuh hidup berkemenangan, menempuh hidup yang menang dalam pengalaman dan kenikmatan hidup mereka di dalam Kristus dan bersama Kristus. Sedangkan yang kalah adalah orang yang menempuh hidup di luar Kristus. Demikian macam-macam orang Kristen yang saya kategorikan di dalam hasil belajar saya di dalam Alkitab dan berbagai literatur. Jika Anda diberkati, Anda bisa subscribe, like, and share ke orang-orang yang Anda kasihi. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.